Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Selamat sore rekan-rekan semua, gimana kabarnya? Saya harap sehat dan tetap semangat. Oke. Saya akan menjelaskan ketiga scaffolding atau perancah. Apa sih perancah atau scaffolding? Yaitu struktur semi permanen atau konstruksi pembantu yang berfungsi sebagai penyangga material, penyangga pekerja, pemasangan peralatan lain ataupun sebagai jalan keluar masuk sarana kerja. Secara umum, scaffolding akan diperlukan ketika suatu pekerjaan berada pada ketinggian mulai dari 1,8 meter sampai 2 meter. Biasanya scaffolding terbuat dari bahan logam besi berbentuk pipa yang dipasang satu dengan yang lain membentuk suatu struktur yang kokoh. Namun kebanyakan di Indonesia struktur scaffolding masih menggunakan bambu atau kayu karena material bambu yang terjangkau dan lebih murah pastinya. Tidak ada pelarangan terkait penggunaan scaffolding berbahan bambu, tapi hendaknya benar-benar harus memperhatikan faktor kekuatan struktur scaffolding dan keselamatan dalam kerja. Undang-undang hukum scaffolding sebenarnya peraturan terkait scaffolding sudah ada, yakni 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 tahun 1980 tentang keselamatan pada konstruksi bangunan. 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan SKB Menteri Pekerjaan Umum Nomor 174 tahun 1986 dan Pedoman Nomor 104 1986 dan pelaksanaan keselamatan selama kegiatan konstruksi yang diperlukan untuk melaksanakan pelatihan bagi teknisi scaffolding. Di samping halnya, penggunaan scaffolding mentaati peraturan pemerintah. Hendaknya setiap pelaku konstruksi terkait sadar akan pentingnya pengetahuan dan keterampilan dalam bidang scaffolding ini. Fungsi dari scaffolding, fungsi utamanya yaitu sebagai tempat bekerja yang aman pada proyek konstruksi. Aman yang dimaksud dalam hal ini yaitu pekerja konstruksi aman dari terhindarnya kecelakaan akibat kejatuhan benda di proyek. 2 Pekerja konstruksi aman dari ketinggian. Selanjutnya jenis-jenis scaffolding. Scaffolding cukup banyak tergantung kebutuhan dan jenis proyek yang dikerjakan. Antara lain scaffolding andang, scaffolding tiang, scaffolding besi, beroda maupun tanpa roda,
scaffolding menggantung, scaffolding frame, scaffolding dolken, dan seterusnya. Kasus-kasus kecelakaan scaffolding yang pernah terjadi yang ada di Indonesia, tepatnya di daerah Lamongan. Kecelakaan ini terjadi pada pekerjaan galangan kapal, tepatnya di Lamongan Marine Industry atau LMI, yang menyebabkan sebanyak 13 orang pekerja menjadi korban. Scaffolding runtuh diduga akibat tidak kuatnya struktur dalam menahan beban pekerja. 1 orang tewas diketahui dalam insiden ini. Kecelakaan scaffolding di Tol Pandaan Malang. Kecelakaan ini yang berujung maut terjadi di pekerjaan proyek Tol Pandaan Malang. Korban tewas diketahui karena tertimpa struktur scaffolding yang ambruk. Kecelakaan ini terjadi saat korban bekerja membongkar scaffolding. Saat hendak melakukan pelepasan rangkaian struktur scaffolding, korban terpeleset dan scaffolding ambruk menimpa korban. Dari beberapa kejadian kecelakaan struktur scaffolding, hendaknya menjadi perhatian profesional di bidang konstruksi untuk selalu optimal dalam penggunaan scaffolding atau perancah ini. Jangan sampai merenggut nyawa dan utamakan keselamatan pekerja. Ada beberapa akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan scaffolding. Antara lain, struktur rancangan scaffolding yang salah, kurang kompeten dalam konstruksi scaffolding, terdapat masalah terkait palang penguat atau tali pengikat, planking, pagar, dan pin pengunci. Tidak ada atau kurangnya inspeksi, ketiadaan alat pelindung dari jatuh, kurang diperhatikannya rekomendasi manufaktur, desain struktur scaffolding yang tidak memenuhi standar, penggunaan scaffolding dekat dengan daerah berbahaya, misalnya jalur listrik yang bertegangan tinggi. Cara inspeksi scaffolding. Untuk menghindari kecelakaan tersebut, kita harus memperhatikan jalan masuknya scaffolding. Jalan masuk aman, terjaga, tidak memanjat scaffolding untuk mencapai platform scaffolding atau perancah. Ketinggian tangga menuju platform dari permukaan platform yaitu lebih tinggi 2 kaki. Komponen dan sambungan. Komponen terjaga dari dari kerusakan. Komponen diperiksa inspektor berkualitas setiap sebelum shift kerja. Tidak ada modifikasi komponen scaffolding atau perancah tanpa persetujuan para ahli. Lingkungan. Jarak minimal dari kabel listrik. Tidak digunakan pada cuaca buruk. Permukaan dasar rata dan kuat dan tidak ambles. Proteksi. Menggunakan sistem proteksi sesuai dengan tipe scaffolding. Adanya pengaman atau toe-board pada platform untuk mencegah benda jatuh. Hal yang perlu diperhatikan dalam merancang dan membangun scaffolding. Dalam struktur scaffolding atau perancah ada beberapa detail yang perlu diperhatikan.
yakni stabilitas, kekuatan, dan keamanan. Stabilitas yaitu daya dukung tanah untuk struktur scaffolding. Kekuatan yakni kekuatan terkait dengan beban. Beban itu dibagi menjadi 3. Beban berat, beban sedang, dan beban ringan. Selanjutnya keamanan, yaitu handrail, tangga, dan toyboard. Istilah-istilah penting dalam scaffolding. Base plate. Base plate itu sebagai landasan scaffolding. Sole plate, papan alas base plate pada permukaan lunak. Standar yakni pipa yang meneruskan beban ke landasan. Footlock atau transom, pipa melintang pada bagian dalam standar. Ledger, yaitu pipa membujur pada bagian dalam standar. Press, pipa menyilang pada bagian luar standar atau footlock atau ledger untuk menguatkan scaffolding. Guardrail, pipa pengaman pada tepi lantai kerja, platform, lantai kerja, atau tempat pijakan. Board bearer, pipa melintang di atas ledger, tempat dudukan lantai kerja. Toyboard, tempat pengaman pada tepi platform. Bay, luas bidang datar yang dibatasi 4 standar yang berdekatan. Lift, luas bidang tegak lurus yang dibatasi 2 ledger dan 3 buah transom. Ada 3 beban yang bekerja pada scaffolding. Yang sudah saya sampaikan tadi, ada beban mati, beban hidup, dan beban tambahan. Untuk beban mati berat sendiri struktur scaffolding seperti struktur pengaman, landasan, handrail, pengikat tangga, dan sebagainya. Untuk beban hidup yakni para pekerja, material, perkakas, dan sebagainya. Untuk beban tambahan, beban yang terjadi akibat lingkungan sekitar seperti cuaca buruk, yaitu angin, hujan, dan salju. 3 jenis ukuran scaffolding. Ada 3 ukuran scaffolding, yaitu yang pertama scaffolding leg duty. Untuk penggunaan ringan, maksimal beban 225 kg per bay. Kedua, scaffolding medium duty. Untuk penggunaan sedang, maksimal beban 450 kg per bay. Ketiga, scaffolding heavy duty. Untuk penggunaan berat, maksimal beban 675 kg per bay. Untuk penggunaan tangga, usahakan sewaktu membawa barang tidak bertumpu pada tangga atau gunakan alat pengangkat, yakni kerek. Tidak menjangkau jarak yang terjauh. Janganlah mengulurkan badan terlalu keluar dari tangga. Cara yang terbaik adalah memindahkan tangga pada posisi aman. Kapasitas muatan tangga minimal 150 kg.
Dan untuk mencegah adanya kecelakaan dalam scaffolding, yaitu dengan menggunakan cat trick. Apa itu cat trick? Sekian rekan-rekan semuanya, saya harap Anda mengerti atas penjelasan saya. Saya kira cukup. Mohon maaf ada untuk kesalahan kata atau gimana. Terima kasih. Selamat sore rekan-rekan semua. Utamakan K3, utamakan safety. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ting 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 ting.